Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Merpaung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian referensi dan inferensi. Pengertian referensi secara tradisional, referensi berarti hubungan antara kata dengan benda. Menurut Ramlan, yang dimaksud referensi menunjukkan adalah penggunaan kata atau frasa untuk menunjuk atau mengacu kata, frasa atau mungkin juga satuan gramatikal yang lain. Dengan demikian, dalam penunjukan terdapat dua unsur, yaitu unsur penunjuk dan unsur tertunjuk. Kedua unsur itu haruslah mengacu pada referensi yang sama. Referensi sebagai acuan memiliki beberapa jenis, antara lain referensi berdasarkan tempat acuannya, menegaskan bahwa berdasarkan tempatnya, apakah acuan itu berada di dalam teks atau di luar teks, maka pengacuan dibedakan menjadi dua jenis. Satu, pengacuan endofora. Referensi ini apabila acuannya, satuan yang diacu berada atau terdapat di dalam teks, dan endofora terbagi atas anafora dan katafora berdasarkan posisi distribusi acuannya atau referensinya. Anafora merupakan piranti dalam bahasa untuk membuat rujuk silang hal atau kata yang telah dinyatakan sebelumnya. Piranti itu dapat berupa kata ganti persona seperti dia. Mereka berkonjuksi keterangan waktu, alat, dan acara. Contoh, Bu Mastuti mendapat pekerjaan, padahal dia memperoleh ijazah sejauhnya 2 tahun lalu. Pada kata dia beranafora dengan Bu Mastuti. Katafora merupakan piranti dalam bahasa yang merujuk silang dengan anteseden yang di belakangnya. Contohnya, setelah dia masuk, langsung Tony memeluk adiknya. Salah satu interpretasi dari kalimat di atas ialah bahwa dia merujuk pada Tony meskipun ada kemungkinan interpretasi lain. Gejala pemakaian pronominal seperti dia yang merujuk pada anteseden, Tony yang berada di sebelah kanannya yang disebut katafora. 2. Pengacuan eksofora. Referensi eksofora apabila acuannya berada atau terdapat di luar teks percakapan. Contoh, mobil saya kehabisan bensin, dia yang mengisinya. Pengertian inferensi. Sebuah pekerjaan bagi pendengar atau pembaca yang selalu terlibat dalam tindak tutur selalu harus siap dilaksanakan ialah inferensi. Inferensi dilakukan untuk sampai pada suatu penafsiran makna tentang ungkapan-ungkapan yang diterima dan pembicara atau penulis. Dalam keadaan bagaimanapun, seorang pendengar pembaca mengadakan inferensi. Pengertian inferensi yang umum ialah proses yang harus dilakukan pembaca atau pendengar untuk melalui makna harifah tentang apa yang ditulis atau diucapkan sampai pada yang diinginkan oleh seorang penulis atau pembicara. Inferensi adalah membuat simpulan berdasarkan ungkapan dan konteks penggunaannya. Dalam membuat inferensi perlu dipertimbangkan implikatur. Implikatur adalah makna tidak langsung atau makna tersirat yang ditimbulkan oleh apa yang terkatakan, atau eksplikator. Untuk menarik sebuah kesimpulan inferensi, perlu kita mengetahui jenis-jenis inferensi antara lain. Inferensi langsung, inferensi yang kesimpulannya ditarik dari hanya satu premis, posisi yang digunakan untuk penarikan kesimpulannya. Konklusi yang ditarik tidak boleh lebih luas dari premisnya. Contoh, Bu, besok temanku berulang tahun, saya diundang makan malam, tapi saya tidak punya baju baru, kadonya lagi belum ada. Maka inferensi dari ungkapan tersebut bahwa tidak bisa pergi ke ulang tahun temannya. Contoh kedua, pohon yang ditanam Pak Budi setahun lalu hidup. Dari premis tersebut dapat kita simpulkan inferensi bahwa pohon yang ditanam Pak Budi setahun lalu tidak mati. Inferensi tak langsung, inferensi yang kesimpulannya ditarik dari 2 atau lebih premis. Proses akal budi membentuk sebuah proposisi baru atas dasar penggabungan proposisi lama. Contoh, saya melihat ke dalam kamar itu. Kemudian plafonnya sangat tinggi, sebagai missing link diberikan inferensi, misalnya kamar itu memiliki plafon.
Pengertian struktur percakapan. Percakapan merupakan suatu rangkaian yang menarik dalam ilmu komunikasi. Pada dasarnya, percakapan merupakan manifestasi dalam membangun sebuah interaksi. Dalam struktur percakapan terdapat suatu kesempatan bicara atau hak untuk bicara. Kesempatan tersebut memotivasi seseorang berusaha untuk mengambil alih giliran, yaitu pengambilan giliran. Kemungkinan adanya suatu perubahan siapa yang mendapat giliran bicara tersebut, tepat relevansi pertukaran. Entitas penggunaan bahasa dalam percakapan tersebut dapat dilihat dua aspek, yaitu aspek isi percakapan dan aspek formal percakapan. Aspek isi percakapan ini meliputi topik yang menjadi pokok pembicaraan dan penyampaian topik dalam percakapan. Adapun aspek formal percakapan meliputi hal-hal bagaimana percakapan itu bekerja, aturan-aturan yang dipatuhi, dan bagaimana mekanisme dalam memperoleh kesempatan bicara atau giliran bicara. Struktur preferensi. Adanya pasangan agensi membuat kalimat dalam percakapan lebih terstruktur. Struktur yang berada pada bagian kedua sebuah pasangan agensi tersebut disebut struktur preferensi. Istilah tersebut dipakai untuk menunjukkan pola struktural tertentu secara sosial dan tidak mengacu pada sikap seseorang atau keinginan emosi. Dalam struktural preferensi terdapat dua bagian, yakni tindakan sosial yang disukai dan tindakan sosial yang tidak disukai. Struktur percakapan menurut Yule. Menurut Yule, dalam struktur wacana terdapat daya tarik yang besar. Dalam perspektif struktural tersebut dapat dicontohkan dengan hubungan eksplisit antar kalimat dalam teks. Perspektif tersebut menciptakan koherensi maupun unsur susunan teks yang bersifat menarasikan. Akan tetapi studi tentang wacana dalam pragmatik lebih dikhususkan lagi. Hal tersebut lebih bertujuan agar tuturan lebih fokus pada aspek tertentu, yakni tentang apa yang tidak dituliskan dan tidak dikatakan. Bagian dari struktur percakapan ialah pengambilan giliran. Pengambilan giliran adalah bentuk aksi sosial yang berjalan menurut sistem pengaturan yang secara konvensional dikenal oleh anggota kelompok sosial. Sistem pengatur pola gilir tertentu tersebut pada dasarnya adalah seperangkat pertemuan untuk memperoleh giliran bertutur. Petutur bahasa yang sering bercakap-cakap akan dipandang sebagai pengambil hak gilir. Mereka melakukan perubahan secara bergilir seakan sudah struktur sebelumnya. Pola atau pengambilan giliran tersebut sudah tersepakati sedemikian rupa secara alamiah tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Kemungkinan perubahan giliran bicara tersebut diistilahkan tempat relevansi pertukaran atau pada uraian tersebut memberi sebuah pandangan dasar pada saat penutur bercakap-cakap dapat disebut pengambil giliran. Dalam bertutur muncul begitu saja. Giliran bicara adalah waktu di mana seseorang penutur kedua mengambil alih gilir bertutur atau sebaliknya. Pengambil giliran tersebut adalah pengganti bertutur antar penutur. Jeda, overlaps, dan back channel. Dalam sebuah percakapan adanya pengambilan giliran. Terdapat pula istilah jeda, overlaps, serta back channel. Overlaps adalah kegiatan penutur yang mengisyaratkan akan mengakhiri pembicaraannya, akan memberi kesempatan lawan tutur bertutur. Menurut Yule, overlaps diartikan dua orang penutur atau lebih mencoba bertutur pada saat yang sama. Yang ketiga yaitu gaya bicara. Gaya bicara dalam percakapan adalah cara penutur menggunakan bahasa agar pesan tersampaikan pada mitra tuturnya. Dalam bukunya, Yule menjelaskan tentang gaya bicara. Gaya bicara seseorang terkadang relatif cepat, terkadang disertai sedikit overlaps. Ada bagian dari sebuah gaya bicara yang diistilahkan gaya bicara pelibatan tinggi. Fitur pembicara antar penutur bahasa berbeda. Jika seorang penutur bahasa menggunakan suatu gaya bicara, maka mitra tuturnya pun harus sama. Jika salah satu dari mereka menggunakan gaya bicara yang relatif cepat dan penutur lain menggunakan gaya bicara yang lambat, maka percakapan akan bertolak belakang.
Yang keempat yaitu adalah pasangan agensi. Pasangan agensi adalah pasangan dengan urutan percakapan yang diunjurkan seseorang saat menanyakan kabar. Pastilah lawan tutur menjawab pertanyaan tersebut dengan kesesuaian jawaban dan kondisi nyata seseorang. Pasangan agensi terdiri atas dua bagian. Bagian yang pertama dengan cepat menciptakan suatu harapan tuturan. Bagian kedua dari pasangannya. Pasangan agensi adalah suatu kepaduan yang mengandung makna dalam tata urutan bicara. Pasangan agensi menggambarkan tindakan sosial. Struktur preferensi. Adanya pasangan agensi membuat kalimat dalam percakapan lebih terstruktur. Struktur yang berada pada bagian kedua sebuah pasangan agensi tersebut disebut struktur preferensi. Istilah tersebut dipakai untuk menunjukkan pola struktural tertentu secara sosial dan tidak mengacu pada sikap seseorang atau keinginan emosi. Dalam struktural preferensi terdapat dua bagian yakni tindakan sosial yang disukai dan tindakan sosial yang tidak disukai. Secara struktural, tindakan yang disukai diharapkan ada pada tindakan berikutnya.